Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Siap. Izin Pak Dokter. Ya. Ambo Azwin dari Padang Pak Dokter. Azwin dari Padang ya. Masya Allah, ya. Luar biasa. Ambo bukan petani Pak Dokter. Ya. Tetapi Ambo sangat-sangat bangga dengan Pak Dokter. Woi, makasih. Subhanallah. Yang luar biasa. Yang ingin berbakti kepada Sumatera Barat. Ya. Untuk kemajuan petani dan pertanian. Ya. Terus agrobisnis. Ya. Itulah yang aku tunggu sejak dulu Pak Dokter. Insya Allah, gitu. Pelan-pelan ya, Pak. Gitu. Jadi yang namanya gerakan ya harus ada yang memulai dan ada yang konsisten gitu. Jadi merinding apa perasaan Pak Dokter. Bangga nih Dokter. Amin. Mari kita manfaatkan ilmu Pak Dokter yang secara ikhlas dia beri kepada kita ini. Ya. Salah, tidak ada menentu tempat, tidak ada waktu. Kita online seperti ini, praktis dan simpel gitu. Ya. Amin. Kita belajar kepada orang yang berilmu gitu. Yang awak yang selama kau perhatian Pak Dokter adalah khususnya Sumatera Barat ini adalah potensinya adalah di wisata dan pertanian. Betul. Itu kita. Tidak ada yang lain. Tapi kita kenapa gitu? Selalu persoalan pertanian itu muncul selalu terus. Petani yang merugi, hasil bagus, tetapi dijual mahal, kurang untung. Sehingga dia untuk upah saja tidak tertutup. Ini mungkin pasti nanti Pak Dokter bisa memberikan solusi bagi kita semua di Sumatera Barat ini. Insyaallah pelan-pelan Pak. Di Padang, khusus di Padang Pak Dokter, misalnya Pak Dokter. Ya. Mengenai urbanisasi dari daerah desa atau kabupaten kota lain di Kota Padang itu dan daerah lainnya itu tidak bisa diatasi. Itu sudah merupakan sunatullah lah. Karena di Padang merupakan pusat pemerintahan Sumatera Barat, pasti dari sini. Ya. Artinya mungkin pada itu paham ya, apa yang harus pertanian, apa yang harus dilakukan di Kota Padang itu. Saya bodoh, saya orang bukan pertanian, saya orang beda lain ilmunya, ya. Kenapa tidak kita lakukan pertanian perkotaan gitu? Pertanian perkotaan yang tidak memakai lahan besar, tapi memanfaatkan sebesar-besarnya lahan yang kecil itu untuk pengembangan pertanian yang luar biasa gitu. Pak Dokter yang tahu itu, saya nggak tahu itu. Mungkin Padang itu cuma mungkin market gitu, atau untuk pembibitan itu, penuh pembibitan. Kemudian kabupaten kota lainnya melakukan produksi pertanian. Termasuk agrobisnisnya Padang mungkin kira-kira gitu. Saya sebagai orang awam itu Dokter untuk semangat untuk mendukung Pak Dokter. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita manfaatkan Pak Dokter ini untuk kemajuan petani, pertanian, agrobisnis di Sumatera Barat ini. Harapan sebagai percontohan nanti di seluruh Indonesia. Tidak usahlah kita ngomong-ngomong yang lain-lain itulah, udahlah abaikan itu. Pak Dokter sudah, saya melihat baca materinya luar biasa, simple, praktis itu. Tidak perlu teori-teori macam-macam, tapi praktis. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Pak Azwin. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Siap membantu Pak Dokter. Siap membantu Pak Dokter. Baik kawan-kawan semua, udah jam 7:06 ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan semua,
Pagi hari ini pertama kita mulai sekolah tani kita. Jadi sekali lagi bahwa ini insya Allah dedikasi kami ya untuk pertanian Indonesia. Yang namanya sebuah gerakan ya, itu memang harus ada yang memulai, ada yang mensosialisasikan, dan ada yang secara konsisten memperjuangkannya. Kemudian nanti pelan-pelan nanti akan banyak pengikutnya. Ya, pengikut-pengikut ini nanti juga akan berkomitmen bersama-sama untuk selalu memperjuangkan ini. Jadi ini prinsipnya ya, sekolah tani ini adalah sekolah praktek. Gitu. Kalaupun ada misalnya materi yang disampaikan, ini sebetulnya hanya sebagian kecil. Gitu. Nah, jadi nanti ada beberapa kegiatan nanti pasca ini. Setelah ini nanti itu akan ada bedah usaha tani masing-masing. Jadi nanti kami akan menyediakan waktu nanti pada 1 hari ya. Nah, nanti yang mau nanti dibedah usaha taninya, nah, itu nanti akan kami call ya. Jadi kita diskusi langsung via telepon gitu. Jadi kami yang akan mentelepon untuk nanti mencoba menggali gitu. Jadi apa sumber daya yang dimiliki oleh kawan-kawan. Gitu. Kemudian bagaimana kondisinya sekarang usaha taninya. Kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, karena nanti setiap kita itu akan berbeda-beda ininya, kondisinya. Nah, itu yang harus kita bedah ya kan, supaya ada jalan keluar gitu. Nah, jalan keluar itu yang ingin kita dapatkan. Nah, apa yang diharapkan dari sekolah tani ini nanti adalah itu petani level 2. Jadi kalau kami melihat sekarang ada 2 level petani. Satu petani level 1. Itu petani yang di kampung-kampung gitu. Yang di desa, yang di nagari. Persoalan hidup mereka itu sudah sangat berat gitu. Jadi bahkan sekarang kalau dalam penelitian kami, khusus ya di Sumatera Barat, gitu, kalau di kampung-kampung, banyak sekarang yang jadi buruh tani. Karena apa? Karena sawah dan ladang itu sudah tagadai. Kami menghitung di kampung kami saja, sama kawan-kawan di Gantung Ciri, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kupung, Kabupaten Solok, itu sawah tagadai itu nilainya udah sampai 10 miliar. Ya, itu siapa yang akan menjemputnya? Siapa yang akan menebusnya? Akhirnya sekarang yang terjadi, banyak petani-petani itu tidak punya lahan. Nah, ini satu problem besar. Nah, jadi mereka sudah terkungkung dengan keadaan yang pendapatan rendah. Ya, jadi dapat pagi habis petang. Ya, bagaimana mengangkatnya? Itu yang persoalan besar di negara kita. Kalau kami masih berkeyakinan kalau negara yang mengangkat itu bisa. Kalau orang per orang gitu, kayak seorang Adli ya kan nggak akan sanggup mengangkatnya, karena banyak sekali gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu, ada petani level 2 gitu. Petani yang mungkin sudah tersentuh ya kan, ada yang sudah kuliah, sudah belajar gitu. Kemudian tahu teknologi gitu, mengerti keadaan, bisa membaca. Gitu. Nah, seperti kita-kita ini. Nah, kita-kita ini kalau di grup ini, di kuliah ini, kami menyebut dengan petani level 2. Ini masih bisa kita upgrade. Gitu. Kita dorong kepada kemandirian. Nah, jadi kami sebenarnya membuat kelas-kelas ini, membuat grup-grup pembinaan adalah menciptakan petani level 2. Mereka ini nanti akan menjadi petani pelopor. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat di kampung, di nagari, di desa, itu
tidak ada petani pelopor gitu. Petani yang misalnya bisa menjadi contoh teladan gitu, bagi petani-petani yang lain yang akan diikuti oleh mereka gitu. Itu juga tidak ada. Jadi maka ini akan membuat semakin terpuruk gitu. Ya. Bukan tidak ada orang kaya di kampung, ada orang kaya di kampung. Tetapi mereka telah menguasai gitu sebagian besar sumber daya dan cenderung berperilaku seperti kapitalis juga mereka. Kalau kita pergi sekarang ke desa, ke nagari, ke kampung-kampung, kita bisa lihat kan, kalau di situ misalnya ada rumah yang bagus, ya kita bisa pastikan itu rumah toke, pedagang perantara. Di kampung kami, ya kan, dia punya sawah, gitu. Kemudian sawahnya ini luas, gitu, diolah sendiri. Dia juga punya toko pupuk, ya. Dia juga punya heller sendiri, ya kan. Kemudian hellernya, sawahnya dipanen sendiri, diheller sendiri, dijual berasnya sendiri, pakai mobil dia sendiri, dia bawa ke Jambi, dia bawa ke Riau, gitu. Ya, kayanya berlipat-lipat gitu. Kalau petani, ya untuk mengolah lahan saja mesti meminjam uang kepada mereka. Ya, kemudian nanti ya apa-apa keperluan keluarga meminjam kepada mereka. Begitu panen gitu. Ya, kalau padi, ya itu langsung nanti begitu panen, datanglah mereka ke sawah untuk mengambil kan bagiannya untuk membayar hutang. Syukur-syukur masih ada sekarung, 2 karung yang dibawa pulang. Tapi kebanyakan yang dibawa pulang tuh hanya karungnya saja. Ya. Artinya apa gitu kan? Orang-orang kaya di kampung kan, mereka juga tidak menjadi petani pelopor. Petani yang memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Maka kami menyebutnya dengan sosio-wiratani gitu. Jadi orang-orang yang punya jiwa sosial gitu. Bisa kaya bersama gitu. Bukan kaya sendiri gitu. Ya, karena apa? Karena dalam pertanian ini kita harus kaya bersama, harus diangkat bersama-sama gitu. Nah, inilah fungsi dari ya yang kami bilang tadi petani pelopor gitu. Ya. Nah, sekarang kan apa yang diharapkan dari grup kita Sekolah Tani yang kami coba rintis ini adalah nanti muncul petani pelopor. Dalam 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ke depan, akan nanti muncul petani-petani pelopor yang tangguh. Usahanya ada, jalan dia gitu. Kemudian nanti dia bisa bergerak, ya kan, juga mengajak, ya kan, saudara-saudara yang lain gitu. Ya kan, untuk bersama-sama gitu. Ya, membangun. Ya. Contohnya begini gitu. Misalnya, saya sekarang mau nanti misalnya bangun kandang ayam misalnya di Sijunjung. Kandang ayam kampung misalnya. Ya, ayam kampung ini kan ada 2 nanti bisnisnya, bisa sebagai ayam petelur gitu, bisa sebagai ayam pedaging. Yang pedaging nanti kita bisa bikin RPA-nya ya kan, rumah potong ayam. Rumah potong ayam ini ya kan kita nanti bisa bikin nanti frozen-nya gitu, nanti didinginkan. Kita bisa pasarkan ke seluruh Indonesia. Nah, untuk mencukupkan kebutuhan nanti gitu. Ya, kami nanti bisa ajak kita petani-petani sekarang, ayo ikan pelihara ayam. Nanti kita ajarkan nanti bangun kandangnya yang efisien. Nanti bibitnya nanti kita share bersama-sama. Ya, kemudian nanti begitu mereka panen kita kumpulkan, kita beli kan, tidak dibeli gitu kan, tapi bersama-sama memasarkannya gitu. Ya, kan seperti itu. Ya, nah kemudian nanti misalnya begini kan, siapa tadi misalnya ada kawan-kawan nanti misalnya di Padang Pariaman misalnya. Punya lahan ya kan kawan di sini. Ikan kemudian bikin usaha misalnya tanam jagung. Ya, kemudian dengan kapasitas tertentu. Ya. Kemudian apa ya kan kita punya hubungan dengan Jakfa, itu pabrik pakan di Kota Padang. Ya, itu nanti bisa dibawa ke sana. Nah, untuk memperbanyak jumlah gitu. Kawan-kawan pelopor tadi itu ajak petani sekitarnya untuk menanam jagung juga. Gitu. Ya kan bersama. Dispanen bersama-sama, dikeringkan bersama-sama. Kemudian apa? Masing-masing petani ini punya kontribusi dia. Ada yang punya 1 ton, ada yang setengah ton, ada yang 300 kilo. Kita sewa mobil bersama-sama, truk gitu, L300. Kita bawa ke Padang.
kita jual bersama-sama, kita dapatkan uang bersama-sama, kita bagi uangnya. Ya, yang terjadi tidak begitu gitu. Ketika saya nanam, ada petani menanam jagung, kemudian jagungnya ini dia jual kan, kemudian dia kumpulkan ke jagungnya segitu, dia beli dengan harga yang murah gitu. Ya, dan dia untung pula di situ gitu. Ya kan? Nah itu yang namanya saya bilang bahwa di kita ini juga kapitalisme itu sudah mendarah daging. Ya. Ya, jadi orang-orang kita itu juga menjadi kapitalis bagi petani-petani yang lain. Nah, melawan itu bagaimana? Kan harus kita ciptakan ini gitu. Petani-petani yang sosio gitu kan, yang sosio wiratani. Nah, jadi kan seperti itu. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, mohon kawan-kawan di mute ya, biar nggak kedengaran suara-suara di kawan yang lain. Ada tanda ininya tuh, tanda gambar ini. Nah, jadi gitu kira-kira kawan-kawan semua. Nah, jadi hari ini adalah pembukaan kuliah tani kita, ya kan, sekolah tani kita. Semoga ini memberikan pencerahan. Nah, maksudnya adalah bahwa arahnya kita kemana gitu. Sebetulnya ya, jadi saya bilang bahwa kalau saya pribadi mentargetkan bahwa muncullah gitu wiratani, petani-petani pelopor yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kemudian inilah nanti akan kita rangkum bersama-sama. Kemudian nanti akan kita pelan-pelan mulai menguasai jaringan gitu. Ya. Maka kami bilang gitu misalnya, kita tidak usah berpikir jauh-jauh mau ekspor ke luar negeri, nggak usah gitu. Apa yang ada di Solo kita bawa ke Pasaman Barat. Apa yang ada di Pasaman Barat kita bawa ke Sijunjung gitu. Itu saja sudah bisa hidup kita gitu. Orang bisa hidup ya kan dengan usahanya satu beras saja gitu. Dia petani, dia trader beras gitu. Orang bisa nanti misalnya hidup dengan misalnya satu komoditi saja misalnya. Dia punya ladang alpukat misalnya 50 batang misalnya. Ya. Tapi 50 batang ya gitu. Nah, itu yang saya bilang saudara semua,